Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani pada hari ini, hari Jumat tanggal 2 Januari 2026. Sungguh bersyukur kita boleh memasuki hari ini secara khusus tahun ini ada di dalam keadaan baik, ada di dalam keadaan sehat karena kasih dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari setiap kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang setia memberkati dan mengasihi kehidupan kami. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah atas kebaikan dan kasih karuniamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari, yang akan menuntun setiap langkah dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu kiranya memberkati kami semua sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada hari ini diambil dari dua ayat Alkitab. Yang pertama dari Mazmur 115 ayat yang ke-13 dan yang kedua dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Yang kedua dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema hati yang utuh, berkat yang meluap. Setelah menambatkan hati kepada kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, kita diundang untuk memberikan respon yang sepadan, yakni sebuah hati yang utuh. Apa artinya? Ulangan 6 ayat 5 menjelaskannya sebagai kasih yang totalitas dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Hati yang utuh adalah hati yang tidak terbagi, yang tidak mencoba untuk melayani Tuhan sambil tetap menggenggam erat berhala-berhala modern seperti ambisi, keamanan semu, kedudukan atau jabatan, dan pengakuan dari orang lain. Panggilan menuju keutuhan hati ini digemakan oleh Yosua di Sikem, dapat dibaca di dalam Yosua pasal 24. Dia menantang bangsa Israel untuk berhenti mendua hati dan memilih dengan tegas siapa yang akan mereka layani. Pilihan itu adalah aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ungkapan Yosua ini adalah sebuah deklarasi dari sebuah hati yang telah memutuskan untuk utuh hanya bagi Allah. Inilah rahasianya dari hati yang utuh, maka mengalirlah berkat yang meluap. Mazmur 115 ayat 13 menjanjikan bahwa Tuhan memberkati mereka yang takut akan Dia, yaitu mereka yang hidup dalam komitmen total dan penuh hormat hanya kepada Allah. Namun berkat ini bukanlah sesuatu yang harus kita simpan untuk diri kita sendiri saja. 1 Petrus 3 ayat 9 mengungkapkan tujuan agungnya adalah kita dipanggil untuk menerima berkat
supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Buah manis dari hati yang utuh adalah sebuah kemampuan supranatural, yaitu untuk memberkati saat kita dicaci maki, untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, dan untuk mengampuni orang yang sudah melukai hati kita. Berkat Tuhan telah memenuhi hati kita hingga meluap, sehingga mengubah kita dari orang yang suka menuntut menjadi orang yang gemar untuk membunuh. Karena kita sudah aman di dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, maka kita tidak lagi perlu untuk membela diri. Hati kita sudah dipenuhi dan siap untuk meluap bagi dunia yang haus akan kehidupan, kebaikan, dan kasih Tuhan. Amin. Dan perenungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, Tuhan, senantiasa mengingatkan kami untuk memberi hati kami yang utuh kepada Tuhan, karena Engkau sudah begitu baik bagi kami. Nah, terlebih daripada itu, Tuhan, mampukan kami untuk meluapkan kasih Tuhan yang sudah meluap di dalam kehidupan kami bagi sesama kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan Bapa di surga, pada hari ini kami akan melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kami. Kami mohon pimpinan dan tuntunan tangan pengasihan-Mu agar kami dapat melakukannya dengan baik, dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami sepanjang hari ini di dalam kasih karunia Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan yang kami naikkan di dalam satu nama yang sempurna, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan, sarapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.